Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini kita akan sedikit mengulas produk yang mungkin bagi para pecinta airgun, airsoft gun sudah paham ya melihat boxnya. Ya, ini adalah produknya Umarex. Serinya adalah, kita lihat, Walther CP88 ya, CP88 Competition. Jadi warnanya warna nikel, warna yang bisa dibilang cukup langka ya populasinya. Kalau misal mau dicek di e-commerce atau marketplace atau toko online yang lainnya, warna ini cukup jarang, apalagi yang competition. Yang standar saja warna nikel tidak begitu banyak populasinya. Nah, ini nikel competition dengan laras atau barel 6 inch. Oke. Nanti kelengkapannya seperti ini. Unit, kemudian ada kunci untuk maintenance barel ya. Kemudian ada kunci L untuk menyetel rear side. Kemudian ada rotarinya ada 2, satu sudah ada di dalam. Oke, jadi ada 2 rotari, dan ini bonus pelet buat ngetes nanti ya. Oke, kita singkirkan dulu. Mungkin yang box sama perlengkapan kita nanti singgung sedikit. Nah, ini dia unitnya. CP88 Competition Walther dengan marking made in Jerman ya, standar Jerman. Seperti yang kita ketahui, CP88 ini salah satu produk populer dari Umarex yang hampir 95% berdasarkan kalkulasi saya materialnya adalah metal. Yang bukan metal adalah grip dan juga nanti ada seal-sealnya. Itu aja yang bukan metal. Selain itu semuanya metal. Sehingga dipegang pun rasanya lebih mantap lagi karena beratnya lebih terasa ya. Metalnya pun akan sedikit berbeda dengan metal-metal produk Taiwan ya. Baik, kita akan coba ulik sedikit. Cuma mungkin saya tidak akan bongkar semuanya. Jadi ini produk saya dapatkan second dari salah seorang kenalnya juga via e-commerce ya. Beliau menawarkan ini unit ke saya, unit koleksinya. Baik, kita akan coba disassembly. Ini sebenarnya sudah terpasang gas. Saya tadi salah, baru saya pasang kemudian bikin video, harusnya bikin video dulu baru dipasang. Ini baru tadi tes 2 kali tembak gasnya. Saya cuman penasaran bocor atau tidak untuk memastikan memang unit ini kualitasnya atau kondisinya bagus. Baik, jadi proses disassembly-nya seperti ini ya. Pertama, kita lepas dulu kompensatornya. Nanti akan terekspos barel 6 inchinya. Jadi dia lebih panjang dibandingkan yang standar. Standar cuma segini ya, mungkin di belakang sekitar setengah senti di belakang ujung. Nah, ini yang standar. Nah, kalau yang competition dia lebih panjang. Baik, setelah itu baru kita tahan, kemudian kita posisikan nah seperti ini ke bawah supaya slide-nya bisa langsung terlepas. Oke,
Jadi secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu bagian slide seperti ini dan juga bagian lower. Nah, kalau dilihat sekilas part yang ada di unit ini masih standar. Saya belum ngecek hammer springnya, cuman yang kelihatan sudah di bore up itu di sini nozzle-nya. Jadi seperti yang dilihat, nozzle-nya sudah di bore up ya, diameternya sekitar mungkin 4 mili ya. Harapannya ini nanti bisa mendeliver gasnya lebih banyak. Tadi saya tembak kosongan memang terasa cukup mantap keluaran gasnya. Cuman saya belum tes velocity, nanti setelah ini mudah-mudahan ada kesempatan tes velocity-nya. Ini benar-benar baru saya pegang kemarin sore ya. Jadi baru saya buka unpack atau unbox paketnya. Memang kelihatan ada sedikit kotor. Ini sepertinya udah cukup lama tidak digunakan. Tapi secara overall masih oke, mulus, tanpa cacat yang berarti. Ya minus aus penggunaan saja. Oke, ini spring dan guide rodnya. Kemudian kita akan coba sedikit membahas larasnya. Nah, di video sebelumnya sekitar mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, saya pernah membuat video review tes akurasi dari unit CP88 competition juga. Cuman waktu itu warnanya adalah hitam, black color. Laras ini cukup bisa diandalkan. Jadi jarak kurang lebih 10 meter, dia groupingnya kurang lebih selebar jempol saya ini, kurang lebih segitu. Jadi kalau dibandingkan ya, diameter laras dengan ukuran jari saya, jadi groupingnya seukuran jempol saya. Jadi memang ini cocok untuk target ya, makanya disebut competition. Jadi memang digunakan atau desain untuk sasaran target. Akurasinya bisa diandalkan. Saya pernah membandingkan CP88 standar, kemudian competition, dan juga CP99. Kebetulan saya belum pernah cobain yang 1911 Umarex dan juga Beretta M92 FS ya. Pengen, tapi sampai sekarang belum keturutan. Nah, yang baru saya coba adalah CP88 standar, kemudian competition, dan juga CP99. Di antara yang lain itu memang ini yang paling akurat ya. Wajar karena memang dia punya laras yang panjang, sehingga akurasinya cukup bagus. Bisa dibilang sangat bagus. Bahkan kalau bisa kelihatan, saya nggak tahu kelihatan atau enggak. Ini dicarikan yang putih. Alurnya cukup rapi dan masih bersih ya. Kemarin memang ada begitu datang sempat saya bersihkan dulu, jadi saya bersihkan menggunakan oli dan juga kapas. Banyak residu-residu di dalam, tapi sekarang sudah bersih, masih bagus. Nah, jika nanti ada kesempatan kita tes akurasi juga, atau minimal tes speed aja, velocity ya. Karena
Kalau tes akurasi saya biasanya menggunakan bantuan ragum untuk memastikan bahwa akurasi unit ini tidak terganggu oleh skill saya. Itu jadi dengan dipasang di ragum, maka saya bisa pede bahwa akurasi itu murni ada di unit dan barelnya. Baik, kemudian di sisi yang lain, di bagian lowernya, kalau dilihat lebih detail lagi atau lebih dekat lagi, kaosan minim ya, minim kaosan. Jadi paling seperti ini, aus karena memang dia dibuka tutup. Di bagian safety-nya masih bagus, jetnya juga masih oke, rear side juga oke. Nah, paling yang kelihatan di hammernya udah kelihatan apa namanya, efek benturan dengan firing pin wajar sebenarnya. Kalau saya lihat sepertinya firing pinnya juga sudah upgrade. Nanti kita coba cek sebentar ya, mudah-mudahan sempat. Kita coba cek dulu firing pinnya. Kita buka dulu di safety-nya. Di video sebelumnya saya sempat nyinggung tentang safety ya. Safety untuk bongkar pasangnya itu tricky. Kalau paham triknya pastinya tidak terlalu susah. Oke, baru ketahuan nih. Ada satu part yang hilang. Jadi di belakang sini ada klip dan klipnya hilang. Tapi kalau kita lihat trigger barnya masih oke sih. Nanti kita coba carikan klipnya. Jika masih bagus harusnya dia secara fungsi oke. Nah, di sini ada bola yang harus hati-hati. Oke, ini bolanya, bola D10. Nah, seperti yang saya duga, ini firing pinnya sudah di-upgrade ya. Karena tadi saya rasa pada saat ditembakkan gasnya mantap sekali keluarnya. Ini firing pin upgrade. Kalau sudah upgrade sampai di sini, kemungkinan spring hammer juga sudah upgrade. Tinggal yang jadi pertanyaan itu adalah apakah di mekanisme chamber valve yang di dalam juga sudah upgrade atau belum. Oke. Karena ini unit mau saya jual, saya carikan part clipnya supaya lengkap. Nah, jadi saya punya satu unit lagi. Ini yang lebih dulu saya miliki, mungkin sudah sekitar 4 tahunan. Ini memang unit koleksi dan tidak pernah, dulu pernah saya iklankan, tapi nggak jadi dijual ya. Kita akan coba ambilkan klipnya. Oke, seperti ini kita
cek dulu klipnya, mudah-mudahan bisa diambil. Oke, jadi klipnya seperti ini saja, tapi ini cukup krusial ya, dia nanti akan membantu untuk menahan supaya safety duduk pada tempatnya. Saya pisahkan dulu, kemudian kita akan pasang lagi safety-nya. Nah, yang gampang-gampang susah itu masang bola. Bola ini kalau posisinya nggak tepat, susah masuknya. Kalau cara masangnya juga kurang pas, dia malah bisa terbang. Nah, kalau terbang itu yang susah, kita harus benar-benar hati-hati. Supaya bolanya tidak hilang. Jadi ini suasana minggu pagi di rumah. Mohon maaf kalau ada sedikit rame. Oke, nah posisinya karena dia sudah terisi gas, maka si valve plunger-nya akan terdorong ke belakang. Jadi posisinya ini harus seperti ini. Maka akan lebih bagus jika kita pasang seperti ini, supaya firing pin turun ke bawah sehingga tidak terhambat. Nah, seperti ini harusnya ya. Oke, kemudian kita pasang bolanya. Ups. Mudah-mudahan bolanya tidak terbang. Oke, sekarang kita pasang. Oh, alhamdulillah mudah ya, karena pas cowakannya kalau terlihat di belakang. Kalau pas masuk cowakannya maka mudah. Kemudian kita tinggal pasang klipnya. Posisi klipnya seperti ini. Posisi yang paling mudah adalah posisi save, kemudian klipnya dipasang menggunakan bantuan pinset, dimasukkan ke sana. Karena di bagian belakang ada yang bagian lurus, ini yang tempat ketemunya dengan bagian lurus pada klip. Kemudian kita posisikan fire, terus kita dorong ke depan sambil geser safety-nya ke sini supaya dia bisa pas duduk, dan tinggal kita sambil kita tekan safety-nya, kita geser sedikit ke depan atau ke belakang sampai dengan masuk. Udah. Ini ya. Jadi fungsi trigger dan safety sudah normal lagi. Nanti kita tes fungsi lagi lebih detailnya. Sejauh ini sih kalau saya lihat cuman itu saja. Karena kalau di dalam ada yang hilang pasti fungsi nembaknya tidak akan bagus. Oke, jadi kita akan assembly. Setelah ini kita tes kecepatan ya, tes velocity. Assembly dulu. Nah, bagian tongolan ini ada di slide-nya sana, pas posisikan supaya dia masuk seperti itu. Oke, kemudian sambil dilihat lubangnya, tempat skrunya apakah sudah pas atau belum. Kalau sudah pas dia langsung mudah masuknya, kalau nggak pas kadang dia nyangkut. Oke, jadi ini tadi sudah terpasang gasnya ya, baru 2 kali tembak. Nanti kita tes dry fire setelah ini. Mudah-mudahan kondisi bagus. Pada saat mau assembly,
slide, kita posisikan locknya ke bawah, kemudian kita pasang guide rodnya sama spring. Setelah itu baru kita pasang slide-nya. Nah, seperti ini ya. Tinggal ditekan, kemudian dikunci belakang. Set. Setelah itu baru kita pasang kompensatornya. Dan kemudian kita kunci. Oke. Sip. Kita pasang gripnya. Nah, ini kembarannya. Ini yang lebih dulu saya punya nih. Gripnya custom ya. Grip bawaannya dia sudah diikutkan ke apa namanya? Ke unit yang dijual. Jadi kalau cancel kokang begini. Ini ditahan, kemudian triggernya ditarik, kemudian hammernya dinaikkan pelan-pelan. Ini cancel kokang. Oke. Ini saudara kembar. Seperti ini. Kemudian karena ini sudah ada gasnya, kita akan tes dry fire ya. Mudah-mudahan kelihatan suaranya. Oh, sorry. Safety-nya. Mantap. Kita arahkan gasnya. Supaya full keluar ke depan pakai rotary. Suaranya semakin menggila kalau dipasang. Karena gasnya fokus ke depan. Tadi dia bocor di sini, di tengah dan ke bawah. Kenapa? Karena ada ruang antara nozzle dengan barel. Kalau sekarang dia gas yang keluar dari nozzle diarahkan oleh rotary menuju ke barel, sehingga full gasnya keluar ke depan. Suaranya lebih mantap. Oke, sip. Mungkin itu. Nanti setelah ini kita tes kecepatan di depan ya. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kita sambung lagi dengan video tes kecepatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah di order. Kita mau tes dry fire CP88 competition. Kita nanti pakai dua model ya. Satunya adalah RWS R10 match, kemudian yang satunya adalah Prometheus. Kita tes dengan RWS dulu. Oke, tembakan pertama. Oops, sorry, safety belum. 494. Oke, oh, ada yang nyangkut ini. Kita langsung. Oke, jadi ini tadi ada yang keluar. Saya rada mundur ya. Ini 501. Jadi kalau buntutnya keluar, dia itu nyangkut. Oke. 489, 471. Memang cuma lihat. Kosong ya. 454. Ayo duduk.
Oke, itu menggunakan RWS 8 kali tembak. Kita review dulu. Kita lihat ya. Kita langsung aja. Tertingginya 501, terendahnya adalah 446, rata-ratanya 470. Oke. Yang selanjutnya kita akan tes menggunakan Prometheus. Cuman saya kehabisan Prometheusnya. Yang satunya pakai RWS. Mudah-mudahan nanti kita kosongkan aja kali ya, biar bisa fair. Jadi benar-benar kita murni bandingkan antara yang Prometheus dengan yang RWS. Oke, kita cek lagi. Kita hapus dulu. Ini Prometheus. Tembakan pertama tidak terbaca. 537, 523, 521, 519, 511, 508. Oke, 7 peluru habis ya. Kita akan review. Tertingginya adalah 537, terendahnya 508, average-nya 519, spreading-nya 29 fps, short deviation 10. Oke, itu dia, ini unitnya CP88 competition. Oke, mantap, kita ketemu lagi di tabletop. Baik, kita kembali lagi. Tadi kita sudah tes velocity ya, jadi pakai R10 match, RWS R10 match. Ini beratnya 0,53 gram atau 8,2 gram. Itu dapat FPS di rata-rata 400 berapa tadi ya, lupa saya, 470 ya. Nanti dilihat lagi di videonya, saya tadi lupa. Kemudian yang kedua menggunakan Prometheus, kotaknya seperti ini, cuman ini udah habis. Isinya ini RWS, saya lupa ya, Superdome malah, RWS Superdome. Prometheus ini beratnya berapa ya? Ada keterangan berat ya, tapi yang jelas lebih ringan karena belakangnya plastik. Nanti kita coba cari tahu, mudah-mudahan ada referensinya. Prometheus made in England. Jadi karena belakangnya plastik, depannya ada metalnya kalau nggak salah, entah aluminium atau lead ya. Itu dia mencapai di rata-rata 500 up ya, 500 lebih. Jadi saya pernah upgrade, kalau hanya upgrade di hammer spring sama di nozzle itu sekitar 400-an sekian, tidak mencapai 500 pakai yang 8,2 gram ya. Tapi ini tadi tembus dia speed tertingginya sampai 500 lebih untuk 501 untuk ini. Jadi rata-rata 400, di atas 450. Sepertinya valve-nya juga udah di-upgrade. Cuman saya belum berani bongkar. Yang jelas di video pertama saya sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu itu kondisinya upgrade hanya di ujung saja, sama nozzle sama di hammer spring. Bahkan di piercing piece-nya pun belum, atau piercing pin ya, piercing pin-nya juga belum.
Jadi kalau 2 itu 300-an sekian. Nah, cuman tadi saya jaraknya terlalu dekat, apakah itu juga berpengaruh? Atau bisa jadi ini kalau misal saya mundur lagi sampai kita yakin bahwa gas itu tidak mencapai krono, mungkin akan turun lagi. Tapi kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi kalau dilihat yang Prometheus sih naik ya, berarti dia memang baca speednya. Anyway, kalau memang dirasa masih kurang tepat metode pengukuran saya, mungkin nanti bisa dikritik ya, bisa disampaikan di kolom komentar. Silahkan dikritisi kalau mungkin metode pengukurannya salah, atau mungkin reviewnya masih kurang bagus, dan seterusnya. Baik, sebelum kita akhiri, saya tadi mau menyampaikan, saya menyinggung ini box standar ya. Boxnya standar. Ini adalah standarnya Umarex. Nah, di sini ada keterangannya 2 joule ya. Ini Umarex. Ini barcode-nya saya nggak tahu artinya apa, serial number. Kemudian Walter CP88 Competition 2 joule. Nah, setahu saya air gun itu yang legal itu 2 joule. Kalau sudah di atas 2 joule sepertinya butuh izin khusus. Mungkin ya, saya juga nggak tahu. CO2 weapons under 2 joule power. Ini yang pernah saya dapatkan di saya lupa websitenya apa, diceritakan bahwa niatan dari si Umarex bikin unit seperti ini adalah replikanya dari P88 Walter ya. Kenapa dibikin replika seperti ini? Adalah untuk latihan. Jadi di negara-negara Eropa sana sepertinya, polisi yang belum punya lisensi memegang senpi, maka dia latihannya menggunakan ini. Secara skala sama, mekanisme juga mirip, beratnya pun mirip. Jadi diharapkan ketika mereka sudah terbiasa latihan menggunakan ini, saat nanti mereka dapat lisensi dan pegang unit aslinya, mereka sudah familiar. Seperti itu yang saya pahami ya. CP88. Oke, kalau kita lihat serial numbernya adalah 15 30 33446. 15 30 33446. Kita lihat di sini 15 30 33446. Jadi memang ini satu set ya. Oke, kemudian ini mekanisme safety. Kita tes mekanika safety-nya. Kondisi safe, dia tidak bisa nembak. Ini dry fire ya. Saya pastikan dulu dry fire, tidak ada rotary magazine. Kemudian mode mode single. Ini mode single. Jadi mode single itu dia kokang manual. Singlenya adalah hanya ngerilis hammer. Kita lihat seperti itu. Cuman biar mantep, saya kasih rotary yang kosong ya. Rotary kosong supaya gasnya terarah. Oke, kita ulang lagi. Single, kencang sekali. Kemudian double action, di mana pada saat kita tarik trigger, yang pertama kita akan narik hammer, kemudian sampai dengan batas maksimalnya hammer akan dirilis. Kita lihat. Oke ya, jadi single double-nya aman, safety aman, kokang safety aman ya. Oke, jadi ini unitnya, kondisinya seperti itu tadi. Tes menggunakan R10 dan juga Prometheus.
Mudah-mudahan cukup membantu untuk memahami unit ini. Jika ada yang berminat silahkan. Jika ada saran dan kritik terkait dengan video ini juga saya persilahkan, bisa disampaikan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa membuat saya lebih baik lagi ke depannya. Mungkin itu dari saya untuk kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.